Home, sahabat pendidikan, kisah inspiratif pedagang, jualan mainan di lokasi hajatan demi sekolahkan anak hingga sarjana. Mr. It's Sabtu, tanggal 5 Juli tahun 2025 pukul 18.22. Andi Yustim Redaksi. Seorang pedagang mainan di sebuah hajatan saat sedang menyusun dagangannya. Foto, Arif Mistar. Medan, Mistar ID. Setiap pendidikan anak tentunya ada perjuangan keras orang tua. Seperti kisah Ririn, 47, yang mampu membiayai pendidikan kedua anaknya dengan berdagang mainan saat masyarakat hajatan pernikahan. Wanita yang berdomisili di Kecamatan Medan Timur tersebut mengatakan sudah berdagang mainan anak selama 8 tahun hingga saat ini. Hal tersebut dilakukan Ririn demi mempersiapkan masa depan kedua anaknya hingga meraih gelar sarjana. Untuk masa depan anak, apapun kita lakukan Bang. Alhamdulillah ini bisa jadi rezeki tambahan di waktu akhir pekan, ujarnya pada Mistar di Jalan Bambu 5, Kecamatan Medan Timur, Sabtu, tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Menurutnya, profesi yang saat ini dijalaninya merupakan langkah dalam mengubah status hidup keluarganya, dengan memaksimalkan pendapatan dirinya berjualan untuk melanjutkan pendidikan bagi kedua anaknya. Anak saya 2, satu mau masuk perguruan tinggi negeri di USU, satu lagi masih kelas 1 SMA. Saya ingin masa depan anak saya lebih baik, dan mereka mampu mengubah status ekonomi keluarga kami menjadi lebih baik, tuturnya. Ririn mengatakan berdagang mainan tersebut hanya pada hari Sabtu dan Minggu, akhir pekan. Sebab, pasar utama dalam para pelanggannya adalah saat di acara hajatan pernikahan, sunatan, dan lainnya. Saya jualan cuma Sabtu dan Minggu saja, karena hari biasa itu saya hanya sebagai ibu rumah tangga. Dan hanya pada akhir pekan aja biasanya ada acara hajatan di kota Medan ini, ujar wanita yang tinggal di Jalan Bilal tersebut. Ririn menyampaikan dalam sehari mampu meraup omset Rp300.000 Rp500.000 dalam satu tempat. Dengan mulai berdagang pukul 10 waktu Indonesia Barat pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan berbagai sajian jenis mainan anak-anak seperti mobil-mobilan, balon, mainan masak-masakan, dan lainnya. Baca juga, kisah inspiratif Dewa, pedagang kopi keliling Medan yang berhasil kuliah di Universitas Negeri. Alhamdulillah cukuplah Bang, walaupun saat ini banyak mainan yang mudah dibeli secara online. Tapi berdagang di hajatan, saya bisa mencapai pendapatan yang normal. Karena anak-anak itu selalu melihat dagangan saya, sehingga mereka meminta beli kepada orang tuanya, kata Ririn. Ia mengaku selama 18 tahun berumah tangga bersama suaminya yang berprofesi sebagai kuli bangunan ini memiliki cita-cita tinggi dalam merubah kehidupan ekonomi keluarga yang lebih baik. Makanya anak-anak saya adalah harapan saya dan suami, apapun akan kami lakukan untuk mereka. Jadi saya dan suami selalu berupayalah mencari uang tambahan untuk kesiapan biaya pendidikan anak selanjutnya. Saya ingin lihat anak saya jadi sarjana soalnya, ujarnya. Ririn menyampaikan ada beberapa tantangan dan hambatan selama ia berdagang mainan di hajatan. Sehingga kerap menghambat pendapatan dan sulit untuk menabung kebutuhan pendidikan anaknya. Paling kalau hujan, atau diusir yang punya hajatan saya juga pernah. Jadi saya juga harus ekstra mencari informasi di wilayah mana saja yang ada hajatan setiap akhir pekannya. Mulai dari bertanya dengan para tetangga, atau sembari keliling kota Medan dalam mencari hajatan untuk bisa berdagang Bang, tuturnya. Dikatakannya, tidak ada kesulitan yang tidak bisa ditaklukkan jika ingin mencapai sebuah tujuan. Dengan tekad yang gigih dan pantang menyerah, ia yakin semua akan bisa tercapai. Kita harus percaya diri aja. Walaupun berbagai rintangan yang harus dihadapi, dengan selalu berkeliling kota Medan mencari lapak pada hajatan, menjadikan pembelajaran yang berharga dan berarti bagi hidup saya, ucapnya sembari menanti pembeli. Ari per hektometer 18. Boyolali, Wati Wakinem, merupakan peserta PKH tahun 2015 dengan pendamping sosial bernama Syarif Hidayatullah. Komponen yang dimilikinya kala itu pendidikan anak SD dan SMA. Bu Wati berasal dari Duku Grenjeng Rat 07, Ru 01 Desa Kenteng Kecamatan Nogosari. Pekerjaan Bu Wati dan suami sebagai buruh jahit borongan di Jakarta, kala itu. Penghasilan yang didapat sangat minim dan pas-pasan terlebih untuk hidup di Jakarta dan membiayai anak-anaknya di kampung. Bu Wati memiliki cita-cita besar dengan memberikan pendidikan kepada anaknya sampai menjadi sarjana agar kehidupan anaknya tidak lagi seperti orang tuanya. Keinginan ini tidak hanya berasal dari Bu Wati dan suami saja,
melainkan anaknya pun memiliki cita-cita tinggi pula. Dengan berbagai pertimbangan, Bu Wati dan suami memilih keluar dari pekerjaannya dan memilih pulang kampung untuk berwirausaha dengan berjualan mainan anak keliling sekolahan SD menggunakan sepeda ontel. Bu Wati optimis usahanya akan berbuah manis untuk keluarganya dan bisa hidup lebih sejahtera. Meski dalam keadaan ekonomi yang terbatas, Bu Wati tidak ingin bergantung dengan bantuan pemerintah secara terus-menerus. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil serta doa seseorang, pada tahun 2019 usaha kecil-kecilannya mulai berkembang. Ia membuat toko sendiri di rumah dengan hasil uang tabungan yang sedikit demi sedikit dikumpulkan dan juga ditambahkan dengan hasil pinjaman di KUR. Tokonya berkembang tidak hanya menjual mainan anak-anak saja, melainkan kosmetik, ATK-ATS, maker, kembang hias, pot bunga, jus buah, dan lain-lain. Omset yang ia peroleh saat ini antara 40 juta sampai dengan 45 juta bulan. Kesuksesan tersebut bisa ia ukur dari pendidikan anaknya yang telah mencapai tahap sarjana. Rumah sederhana yang dahulu ia tempati kini sudah direnovasi cukup bagus dan sangat layak untuk dijadikan tempat tinggal. Tokonya juga terbangun semakin besar, serta bisa membeli kendaraan berupa mobil walau bukan mobil baru. Akhirnya di bulan Desember tahun 2019 ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepesertaan PKH. Ibu Wati dan keluarga berharap, dari kisah sukses yang ia bagi, dapat memotivasi masyarakat yang lain secara umum, dan terkhusus untuk KPM PKH yang lain untuk bisa mandiri dengan membuka usaha sebagaimana minat, bakat dan peluang pasar yang ada. Dok Pri, follow Instagram @kompasiana.com juga TikTok @kompas